Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai gradien atau kemiringan, atau biasanya disebut dengan M. Ya, ini adalah pelajaran di kelas 8, ya, teman-teman. Oke. Jadi ada 3 cara untuk menentukan nilai gradien atau M. Ya. Oke, yang pertama, yakni jika diketahui garis pada bidang kartesius atau koordinat kartesius. Oke, rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Ya, perhatikan pergerakan titik X dan Y-nya. Ya, jika bergeraknya ke kanan atau ke atas, ya, maka nanti hasilnya adalah positif, ya. Kemudian jika dia bergerak ke kiri dan ke bawah, ya, maka nanti bernilai negatif, ya. Oke, sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, dari gambar tersebut terlihat bahwa ada sebuah garis lurus, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gradien garisnya? Ya, kita coba cari dengan menggunakan rumus yang sudah ditulis sebelumnya, ya. Oke, perhatikan sekarang pergerakannya menuju ke sumbu Y, yakni ke atas, maka nilai Y adalah positif 4. Nah, sekarang perhatikan pada sumbu X-nya. Bergerak ke arah kiri. Ke kiri artinya nilai X-nya nanti adalah negatif, ya. Dalam hal ini adalah negatif 3, gitu ya. Maka nilai M sama dengan Y per X, maka Y-nya digantikan dengan 4 per X-nya adalah negatif 3. Ya, maka gradiennya atau M-nya sama dengan negatif 4 per 3. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua dalam menentukan M, yakni jika diketahui 2 buah titik koordinat, ya, maka cara menyelesaikannya yakni dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, contohnya sekarang. Diketahui ada 2 buah titik, yakni titik 3,-4 dan 0,7. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan gradiennya. Ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Di sana ada titik yang pertama yakni di 3,-4, ya. 3-nya sebagai X1 dan negatif 4-nya sebagai 1, ya. 0,7. 0 sebagai X2 dan Y-nya sebagai Y2. 7-nya sebagai Y2, ya. Nah, sekarang cara menentukan M-nya adalah dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan, ya, gantikan nilai Y2-nya dengan 7 dikurang Y1 yakni negatif 4 per X2-nya yakni 0 dikurang dengan X1-nya yakni 3 sama dengan 7 ditambah 4 per 0 kurang 3 ini negatif 3 sama dengan 7 ditambah 4, 11 per negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 11 per 3 atau negatif, jadikan pecahan campuran ya, menjadi 3, iya, 2 per 3. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke cara menentukan gradien yang ketiga, yakni jika diketahui persamaan atau bentuk persamaan garisnya, ya.
Jadi caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu bahwa bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, gitu ya. Oke, perhatikan M-nya di sini. Nah, disitulah letak gradiennya jika diketahui persamaan, ya. Contoh. Oke. Nomor 1. Ya, ada persamaan Y sama dengan 5X ditambah 3. Dari contoh yang pertama ini berapakah nilai M-nya atau gradiennya? Ya, yakni ya bisa kita buat dilingkarin ya. Ya, M-nya sama dengan ya, perhatikan ya, 5 ya. M-nya sama dengan 5. Oke. Lanjut untuk contoh yang kedua. Ya, ada sebuah persamaan yakni Y sama dengan negatif 4 1/2X dikurang 5. Ya. Oke, maka berapakah nilai gradien atau M-nya? Iya, bisa langsung dijawab ya. M sama dengan, iya, perhatikan ya, yakni M-nya adalah negatif 4 1/2. Iya, masih gampang ya untuk di soal yang kedua ini. Nah, sekarang kita coba ke soal yang ketiga. Ya, teman-teman perhatikan. Ini bentuknya lain ya, bentuk persamaannya. 8X ditambah 4Y sama dengan 16. Ya, pertanyaannya sama, yakni berapakah nilai gradiennya atau M-nya. Ya. Oke, kita tulis dulu bentuk umumnya tadi. Ya, yakni ya, Y sama dengan MX ditambah C. Oke ya, perhatikan di sini variabel Y sudah berada di ruas sebelah kiri. Kita tulis 4Y sama dengan, ada yang pindahkan ruas ini 8X menjadi negatif 8X ditambah dengan 16. Ya, coba teman-teman perhatikan ya. Di sini masih dalam bentuk 4Y, maka kita buatnya menjadi Y sama dengan, ya. Berarti 4Y kita bagi dengan 4, ya. Jadi ruas kiri bagi 4, maka ruas kanan nanti juga kita bagi dengan 4. Gitu ya, teman-teman. Ya. Berarti Y sama dengan negatif 8 ya dibagi dengan 4. Maka dapatlah negatif 2X ditambah dengan 16 dibagi 4, yakni positif 4 ya. Nah, dari persamaan ini Y sama dengan negatif 2X ditambah 4 sudah berbentuk seperti ini ya teman-teman. Y sama dengan gitu ya, MX ditambah C. Maka sudah bisa kita tentukan berapakah nilai M-nya, yakni negatif 2. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan negatif 2. Begitu ya. Oke, atau dengan cara lain ya. Masih di persamaan yang sama tadi, yakni persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 16. Ya, perhatikan ruas kiri dan ruas kanannya ya teman-teman. 8 ini kita samakan dengan A, sama dengan A, dan 4 ini ya kita sama dengan B ya teman-teman. Perhatikan variabel masing-masing ya. Ya, jadi A-nya 8, B-nya sama dengan 4 ya. Dari A dan B ini nanti kita buat rumus ya. Dengan M sama dengan negatif A per M sama dengan negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Iya, gitu ya. Jadi gradiennya adalah negatif 2. Sama ya caranya seperti cara yang pertama tadi. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan bahwa nilai A itu berada pada variabel X dan B-nya itu pada variabel Y ya. Dan perhatikan bahwa mereka berada pada ruas sebelah kiri ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yakni 9X ditambah 6Y ditambah 12
sama dengan 0. Pertanyaannya sama, yakni tentukanlah gradiennya atau M-nya. Ya. Oke, sebelumnya kita tulis dulu bentuk umumnya tadi. Y sama dengan MX ditambah C. Gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu persamaan di atas. Ya. Oke, Y sama dengan itu adalah di sebelah kiri gitu ya. Jadi kita tulis kembali 9X ditambah 6Y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, perhatikan Y-nya yang ada variabel Y. 6Y sama dengan semua yang ada X dan konstanta kita pindahkan ke sebelah kanan, yakni menjadi negatif 9X dikurang 12. Nah, perhatikan persamaan ini. Dia sudah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C gitu ya. Oke, sekarang 6Y ini kita bagi dengan 6 ya, agar menghasilkan Y sama dengan negatif 9X dikurang 12 juga kita bagi dengan 6. Oke, nah sekarang 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1Y sama dengan ya. Nah, perhatikan, negatif 9 dibagi dengan 6 sama-sama kita sederhanakan dengan dibagi dengan 3 ya. Hasilnya adalah 3 dan 2. 3/2 X dikurang, hati-hati di sini. Negatif 12 dibagi dengan 6 ya, bukan dibagi dengan 2. Yakni hasilnya adalah 2. Maka sudah sesuai dengan bentuk umumnya tadi, yakni Y sama dengan negatif 3/2 X dikurang 2. Maka M-nya adalah negatif 3/2. Maka M sama dengan negatif 3/2. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ya, kita tulis lagi bentuk persamaannya tadi 9X ditambah 6Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, perhatikan ruas-ruasnya ya teman-teman, ada yang di sebelah kiri, yakni 9 ini tadi ya dengan variabelnya X, yakni kita misalkan dengan A dan pada variabel Y sama dengan B ya. Maka A sama dengan 9 dan B sama dengan 6. Ya, rumusnya tadi adalah M sama dengan negatif A per B. Ya, gantikan sekarang nilainya. Negatif 9 per B-nya 6. Sama dengan negatif, kita sederhanakan ya, 3/2. Sama ya jawabannya dengan cara yang pertama tadi. Nah, perhatikan teman-teman bahwa variabel X dan Y-nya itu berada pada ruas sebelah kiri dari sama dengan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.